Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sunardi Basuki Widodo atau dipanggil dengan Babi Wiwit. Sahabat pembelajar yang luar biasa yang diberkati oleh Allah. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang masalah penilaian capaian pembelajar atau rubrik pembelajaran yang dimana ini menjadi sebuah pedoman bagi para penguji nantinya untuk menguji kepada calon peserta uji, di mana nanti itu adalah menjadi standar untuk menentukan kelulusan dari calon katakanlah asesi atau calon ujian, calon pendidik. Ya. Nah, sahabat pembelajar yang luar biasa, pada dasarnya rubrik penilaian ini disusun berdasarkan dari SKL atau standar kompetensi lulusan yang sudah dibakukan dan tentunya juga berpedoman kepada kurikulum yang sudah dibuat. Penilaian capaian pembelajar kursus dan pelatihan berbasis KKNI ini meliputi penilaian satu teori dan praktik serta untuk praktik ini adalah atau penilaian praktiknya. Untuk penilaian teori itu biasanya dalam bentuk soal pilihan ganda, benar salah atau esai atau isian singkat. Nah, sedangkan untuk penilaian praktek dibuatkan dalam bentuk soal praktik yang mengacu kepada rubrik penilaian sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, karena kami dari bidang hipnoterapi, tentunya nanti rubrik pencapaian ini ada pada bidang hipnoterapi. Dalam format penilaian capaian pembelajaran praktik rubrik atau rubrik penilaian ini ada bagannya yang nanti bisa sahabat lihat dalam slide berikutnya. Itu terdiri dari satu unit kompetensi. Terus bagiannya ada nomor, ada elemen kompetensi, ada indikator lulusan, terus ada komponen penilaian. Nah, seterusnya ada kriteria skor. Setelah itu dari nanti baru bobot penilaian. Biasanya KKM-nya atau kriteria kelulusan minimal dalam bidang hipnoterapi ini dipersyaratkan para katakanlah siswa atau siswa didik ini minimal itu 75 dari penilaian yang minimal sampai dengan 100. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat karena saya langsung saja bidang hipnoterapi, teman-teman bisa lihat di bagian berikutnya itu ada yang namanya elemen kompetensi ya. Terus indikator kelulusan, komponen penilaian, kriteria skor terdiri dari 2, 1, 0 dan bobot penilaian. Untuk dalam bidang hipnoterapi, unit kompetensi itu ada 19 dan ada sekitar 30 atau 20 ya, 20 elemen kompetensi yang akan diujikan pada praktek. Sementara elemen kompetensi yang untuk pengetahuan dan etika atau tanggung jawab itu biasanya dalam hal akan diujikan lewat tanya jawab. Nah, untuk rubrik penilaian ini adalah sifatnya yang praktik atau penilaian praktik. Untuk bidang hipnoterapi ini ada sekitar 19 elemen kompetensi yang akan diujikan dan yang akan dipraktikkan. Dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya akan mengambil hanya 2 saja karena keterbatasan durasi. Hanya 2 saja, yaitu pertama adalah unit kompetensi, elemen kompetensi 1 ya, atau kalau nanti bagannya itu kita bisa lihat nantinya adalah elemen kompetensi nomor 7 dan elemen kompetensi nomor 8. Adapun isi dari elemen kompetensi 7 ya, itu elemen kompetensinya adalah melaksanakan berbagai tes sugestivitas ya, berdasarkan tes sugestivitas. Untuk
indikator kelulusannya yaitu adalah ketepatan dalam melakukan tes. Ya, melakukan tes sugestibilitas sesuai dengan prosedur. Sementara untuk komponen penilaiannya itu dilaksanakan tes sugestivitas yang akan digunakan minimum 3 dari 5 jenis, yaitu tes fokus, tes mata, tes tangan ya kaku, terus tes mata terkunci, tes tubuh rileks, tes tangan terkunci. Nah, ya, jadi ada komponen penilaiannya itu ada 5 jenis tes sugestivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Untuk kriteria skor itu adalah melakukan minimal 3 tes sugestivitas, itu mendapatkan skor penilaian itu 2. Untuk 1 itu adalah peserta didik hanya melakukan 1 atau 2 saja. Sementara kalau 0 skornya itu dia tidak sama sekali melakukan tes sugestivitas. Yang ke-8 itu adalah elemen kompetensinya melaksanakan induksi hipnosis. Dan indikator kompetensinya adalah ketepatan dalam melakukan teknik induksi hipnosis yang sesuai dengan prosedur. Untuk komponen penilaiannya adalah dilakukan teknik induksi yang tepat sesuai dengan kriteria klien, yaitu kalau dia sugestivitasnya baik, itu bisa dengan induksi cepat. Kalau misalkan klien sugestivitasnya moderat, itu dilakukan dengan teknik relaksasi progresif, ya, atau teknik relaksasi progresif. Yang kalau skornya itu menandakan adalah melakukan induksi dengan tepat. Terus yang ketiga, kalau skornya 0 itu dia tidak dapat melakukan induksi. Nah, berikut ini adalah simulasi mengenai tes sugestibilitas yang dilakukan oleh peserta didik. Silakan menikmati. Ini adalah uji sugestivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Sekarang kita mau uji sugestival ibu ya. Sekarang ungkapan tangan, ya bagus. Ya. Ibu bayangkan dan rasakan. Sekarang ibu bayangkan dan rasakan bahwa tangan sekarang ini menjadi lain. Semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin 1, 2, 3 lain. Tambah lama lain. Semakin lama semakin lain. Semakin kuat, semakin naik. Dipaksa dibuka, tambah lengket. Silakan dicoba, kalau dicoba tambah lengket. Paksa dibuka, tambah keras. Setelah dicoba, tambah keras. Ya, hitungan ketiga, ibu boleh lepas. 1, 2, 3. Lepas. Normal. Kita bisa lihat dalam video itu, peserta didik hanya melakukan 1 tes sugestivitas. Jadi, para penguji akan menentukan nilai skornya itu adalah 1. Karena yang dipersyaratkan ada 3. Ya, sudah cukup mengerti di sini. Nah, sekarang kita lihat video berikutnya tentang melaksanakan induksi hipnosis. Silakan. Kita sama dulu ya Pak. Tarik apa Sob? Ini adalah induksi dengan handshake. Ya bagus. Sekali lagi tarik nafasnya. Oke Bapak siap. Ya. Bapak tekan keras ya Pak ya. Jaga. Keras tambah lama. Tekan Pak. Tekan Pak. Dan tidur dulu. Lagi lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Lebih rileks Pak. Pak, lebih nyaman, lebih rileks.
lebih nyaman, lebih rileks, lebih nyaman, lebih rileks, lebih nyaman, lebih rileks. Semakin lama, semakin lama, semakin nyaman, semakin rileks, semakin rileks. Bagus Pak. Saya hitung 10 sampai 1. Setiap hitungan apa menjadi lebih nyaman, lebih 10, 9, lebih nyaman, lebih rileks. 8, Oke, cukup. lebih nyaman, lebih rileks. 7, lebih nyaman. Sahabat pembelajar, kita bisa lihat ya bagaimana tes induksi itu dilakukan dengan tepat oleh peserta didik. Jadi para penguji ini akan menentukan skornya adalah 2 dengan bobot penilaian 4. Kalau yang tadi ya, sugestivitas 1 dengan bobot penilaiannya 4. Nah, demikian tentunya mudah-mudahan dengan video singkat ini sahabat-sahabat pembelajar akan lebih mengenal bagaimana nanti calon-calon penguji ya, atau penguji dalam bidang hipnoterapis ini menentukan kelulusan sesuai dengan standar kompetensi yang dilakukan atau yang ditetapkan. Demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat semuanya.